Benarkah eh, gerakan khilafah ini sudah membahayakan NKRI? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kedaulatan NKRI? Menurut saya banyak yang lebih berbahaya. Ya, penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 45, oligarki ekonomi yang sudah merasuk ke oligarki politik. Ini lebih membahayakan. Jelas-jelas bertentangan dengan UUD 45 dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Nah, ini yang saya kira politisi-politisi seperti ini mestinya Pak Prabowo sebagai seorang tokoh nasional yang Pancasilais, lagi sebentar lagi punya rencana untuk maju menjadi presiden, seharusnya orang-orang seperti ini dibersihkan di dalam bangsanya, karena kalau tidak, saya punya keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas tetap menginginkan Pancasila sebagai dasar negara kita sebagaimana yang telah diputuskan oleh pandai-pandai kita, akan menjauhi Gerindra dan tidak akan memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Taurus Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, beredar video di mana salah seorang anggota DPR dari Partai Gerindra yang mengeluarkan pernyataan nyeleneh menurut saya, karena menganggap ideologi khilafah itu tidak membahayakan negara kita. Yang kemudian menjadi aneh karena pernyataan ini keluar dari mulut seorang politisi dari Partai Nasionalis sekelas Gerindra, di mana kita tahu sendiri bagaimana Pak Prabowo sangat nasionalis, sangat mencintai Indonesia, tetapi masih ada orang di dalam partainya yang kemudian secara terang-terangan mengatakan bahwa ideologi khilafah tidak membahayakan NKRI. Tetapi memang dari modelnya saya lihat ini orang dengan jenggot yang hanya beberapa lembar dipanjangkan, dari teksnya jelas bahwa sepertinya memang dia adalah kelompok kadrung yang ada di Gerindra. Kita ingat beberapa tahun yang lalu salah seorang mantan politisi Gerindra memang menyatakan bahwa banyak kadrung di Partai Gerindra. Ya mungkin salah satunya ini yang dimaksud waktu itu. Jadi sahabat-sahabat Taurus Langit 9 yang saya hormati, untuk lebih jelasnya kita simak videonya sebagai berikut secara utuh. Jadi Islamophobia itu tidak boleh. Nah, kayaknya Indonesia kan justru sedang subur-suburnya melaksanakan politik Islam fobia. Nah, kalau ini bukan dari gerakan Islam fobia, pertanyaannya, benarkah gerakan khilafah ini sudah membahayakan NKRI? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kedaulatan NKRI? Menurut saya banyak yang lebih berbahaya. Ya, penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 45, oligarki ekonomi yang sudah merasuk ke oligarki politik. Ini lebih membahayakan. Jelas-jelas bertentangan dengan UUD 45 dan membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Presiden threshold 20% yang bolak-balik digugat ke MK tapi tetap dikalahkan. Ini lebih berbahaya. Saya kira hakim MK itu harus ditangkap juga. Ya, karena membahayakan demokrasi. Ini juga membahayakan loh. Dan potensinya udah terasa. Karena oligarki kemudian sudah mengantongi tiket-tiket siapa yang bakal menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan. Ini berbahaya. Tapi ini nggak ada sorotan apa-apa menurut saya. Malah aman-aman saja. Sementara gerakan yang dengan modal 2 miliar 2,4 miliar, 2,5 miliar dianggap sangat berbahaya.
dan lain sebagainya. Saya ingin katakan, di kehidupan demokrasi ini, yang di alam pikiran itu tidak boleh dihukum. Kita lihat aja orang yang ditangkap sudah sangat tua seperti itu. Tengok gedungnya seperti itu. Jaringannya juga hanya di Lampung dan sebagainya. Uangnya cuma 2,4 miliar. Aneh-aneh menurut saya penegakan hukum ini. Bagus ditegakkan hukum itu, periksa tuh kenapa Garuda bangkrut, ya, kenapa Pertamina bangkrut, kenapa PLN bangkrut, itu diperiksa. Pertanyaannya nih, yang dikhawatirkan apanya? Khilafah itu dalam pandangan Islam melaksanakan Islam dengan murni. Apa itu salah? Kaitannya dengan terorisme? Siapa bilang? Itu tadi Islamofobia. Bahwa teroris is Islam. Islam is teroris. Itu sudah ditinggalkan di luar negeri. Sekarang ditumbuh-suburkan. Saya kira ini kemandekan berpikir dan mematikan demokrasi. Sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira itu tadi videonya jelas ya bagaimana politisi Gerindra ini memberikan penegasan bahwa yang selalu mempersoalkan soal khilafah itu bermasalah itu adalah Islamofobia. Nah, ini yang saya kira politisi-politisi seperti ini mestinya Pak Prabowo sebagai seorang tokoh nasional yang Pancasilais, lagi sebentar lagi punya rencana untuk maju menjadi presiden, seharusnya orang-orang seperti ini dibersihkan di dalam barisannya, karena kalau tidak masyarakat Indonesia yang mayoritas tetap menginginkan Pancasila sebagai dasar negara kita sebagaimana yang telah diputuskan oleh pandai-pandai kita, akan menjauhi Gerindra dan tidak akan memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Apalagi kita tahu sendiri semakin kesini elektabilitas Pak Prabowo semakin menurun, dan tentu dengan hadirnya orang-orang seperti yang tadi di dalam video tersebut itu akan semakin menyulitkan Pak Prabowo untuk keluar dari lingkaran orang-orang yang memang diyakini bahwa orang ini jelas memiliki kepentingan yang sama dengan para pengasuh khilafah. Ya, sekali lagi kita berharap Pak Prabowo bisa tegas, karena apapun alasannya khilafah tidak boleh ada di Indonesia karena kita sudah memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Tugas partai politik adalah sesungguhnya bagaimana memastikan para kandidat-kandidat calon legislatifnya ataupun eksekutifnya itu mereka terbebas dari paparan virus radikalisme khilafah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.